akan di sharing atau dibagi tentang geologic time atau waktu geologi. Jadi kita bisa melihat bagaimana waktu geologi itu bisa disusun, bisa dibentuk, bisa diprediksi dalam kaitannya dengan terbentuknya bumi, khususnya terbentuknya kerak bumi di mana kita hidup di atasnya. Oke. Nah, salah satu-satunya hal yang mungkin bukan satu-satunya ya, salah satu hal yang kita bisa jadikan sebagai bukti bahwasanya bumi itu berproses dan bumi itu berubah, itu adalah batuan. Ya, karena batuan-batuan itu akan merekam peristiwa geologi dan peristiwa perubahan makhluk hidup, ya, atau terbentuknya makhluk hidup dari zaman dulu. Jadi seperti halnya barang bukti kejahatan begitu ya. Jadi akan terekam di batuan. Jadi perubahan event geologi pada saat itu maupun perubahan hidup dan matinya, terutama matinya ya makhluk hidup pada saat itu akan terekam di dalam batuan ini. Oke. Kita juga sudah mempelajari bahwasanya bumi itu lebih tua dari segala hal yang ada di bumi ini ya. Bumi ini lebih tua ya, dari segala hal yang ada di bumi ini. Oke ya, jadi ini sangat penting buat kita untuk mengetahui seberapa tua dari bumi ini dan bagaimana umur dari bumi ini bisa ditentukan ya, bisa dibuat atau bisa ditentukan. Oke, jadi kita masuk ke secara singkat ya, brief history, sejarah singkat dari geologi. Di dalam geologi itu mengenal prinsip uniformitarianisme. The present is the key to the past, atau bahasa Inggrisnya kira-kira semacam itu ya. Jadi maksudnya bahwasanya segala gaya dan proses yang kita lihat sekarang ini itu merupakan kerja yang sudah dilakukan pada masa lalu. Jadi the present is the key to the past. Kondisi sekarang ini itu adalah kunci atau adalah hasil dari kegiatan di masa lalu. Sehingga kita bisa mencoba untuk setback begitu ya. Kalau kondisinya seperti ini, kita bisa setback, mestinya sebelumnya adalah semacam ini. Ini dasar dari keilmuan geologi. Jadi kalau orang geologi melihat penampakan batuan atau di permukaan bumi kok seperti ini, itu dia bisa bercerita kira-kira bagaimana terbentuknya kok bisa seperti ini, kira-kira semacam itu. Itu prinsip dari uniformitarianisme. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke relative dating. Relative dating ini adalah penentuan umur secara relatif. Ya, secara relatif ini diawali dengan prinsip-prinsip kunci untuk menentukan relative dating ini. Relative dating atau umur relatif atau pengumuran ya, penentuan umur tetapi secara relatif itu memberitahukan kepada kita itu bagaimana sesuatu itu urutannya terjadi, bagaimana urutan kejadian sesuatu, tapi bukan kapan itu terjadi. Ya, relative dating itu urutan kejadian. Jadi karena relatif ya, jadi umurnya relatif, bukan kapan waktu tepatnya itu terjadi, tidak, tapi urutan setelah ini setelah ini itu relative dating ya. Nah, key principles-nya yang pertama adalah hukum dari superposisi. The law of superposition. Itu hukum dari superposisi ini menyatakan bahwasanya di dalam setiap batuan sedimen yang tidak terdeformasi, jadi tidak terkena
gaya begitu ya, yang batuan sedimen yang standar begitu, yang tidak terdeformasi, itu lapisan-lapisan yang ada di bawah itu umurnya mesti lebih tua dari lapisan yang ada di atasnya. Ya, jadi yang di atas itu lebih muda dari yang di bawahnya. Kalau kita dapatkan dua lapisan, yang di bawah itu lapisan ini dan ini, mesti yang di bawah ini lebih tua. Nah, ini prinsip dari superposisi, dan ini logis ya, logis. Karena mestinya batuan yang lebih tua, kenapa disebut lebih tua? Karena dia mestinya terendapkan dulu, kemudian mengeras, baru ada endapan lain lagi, sehingga akan terbentuk lapisan yang kedua. Dia mengeras, akan terbentuk lapisan yang ketiga. Tidak mungkin yang atas dulu baru yang ada di bawahnya. Ya, tidak mungkin. Itu kecuali untuk batuan sedimen ya, kecuali itu intrusi magma begitu baru bisa. Oke, ini adalah hukum dari superposisi. Kemudian kita bisa melihat contoh dari gambarnya semacam ini. Ini adalah salah satu batuan sedimen yang cukup kelihatan bagus sekali di dataran Amerika, Colorado ya. Ini cukup kelihatan sekali pelapisan-pelapisan batuannya. Ini yang atas ini namanya adalah limestone dari batu gamping Kaibab. Kemudian Toroweap Formation yang di sini ini. Kemudian ini sandstone, batu pasir setebal ini. Kemudian shale, batu serpih sebesar ini. Kemudian ini grup supai. Jadi kalau di daerah Amerika Tengah itu tadi, itu medium secara tektonik relatif stabil, maka kita bisa katakan bahwasanya Kaibab limestone ini lebih muda daripada Toroweap Formation, lebih muda lagi daripada Coconino Sandstone, dan seterusnya. Jadi ke atas ini semakin muda, ke bawah semakin tua. Ini adalah prinsip dari superposisi. Oke. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip original horizontality. Prinsip original horizontality atau prinsip horizontalitas asli ya, horizontalitas yang origin. Awalnya horizontal, maksudnya semacam itu. Artinya ini bahwasanya pelapisan-pelapisan yang terbentuk itu secara umum itu diendapkan pada posisi horizontal. Jadi original horizontality ini menyatakan semacam itu. Batuan sedimen yang terbentuk itu awalnya diendapkan dalam posisi horizontal. Oke ya. Sehingga kalau posisinya sudah tidak horizontal, itu berarti sudah terkena deformasi, sudah terkena struktur, sehingga tidak lagi horizontal. Misalkan contohnya semacam ini ya. Ini ada batuan yang lapisannya itu miring ke kanan, kemudian naik. Miring ke kanan dan naik, miring ke kanan naik. Nah, ini berarti batuan ini sudah mengalami peristiwa tektonik, sehingga terlipat ya. Ini yang bagian kanan ini semuanya naik itu ya. Sehingga ini turun begini, kemudian naik gitu. Sehingga ini menurut prinsip original horizontality ini pada awalnya terbentuknya mesti flat dulu, mendatar dulu, kemudian baru dia terkena tektonik sehingga menjadi melengkung semacam ini. Selama lengkungan ini masih belum membalik, selama kondisi yang sebelah kiri ini masih belum terbalikkan begitu, misalkan begini menjadi begini, itu prinsip superposisi tadi masih berlaku ya. Jadi yang bawah ini lebih tua daripada yang di atas. Jadi ini lebih tua dari ini, lebih tua, ini lebih muda, ya. Semakin kesini semakin tua. Oke, kira-kira semacam itu ya arti dari original horizontality. Kemudian prinsip yang ketiga itu adalah prinsip cross-cutting relationship. Ya, cross-cutting relationship. Ya, ini artinya batuan yang terpotong oleh batuan yang lain itu mesti yang memotong lebih mudah bila dibandingkan dengan yang dipotong. Ini kira-kira semacam itu bahasa Indonesianya. Ya.
The principle of cross-cutting relationship states menyatakan bahwasanya ketika ada sebuah patahan yang memotong perlapisan atau ketika ada magma yang mengintrusi batuan dan membuatnya menjadi kristal, kita dapat mengasumsikan bahwasanya patahan atau intrusi tersebut lebih muda dari batuan sebelumnya. Jadi kalau saya punya batuan semacam ini misalkan, kemudian mengalami tektonik, itu mesti peristiwa tektoniknya itu lebih muda dibandingkan dengan batuannya. Misalkan batu itu ada patahan gitu ya, patah. Itu mesti peristiwa patahannya lebih muda dibandingkan batuan itu ya, batuan aslinya itu. Ya, jadi ini logis ya. Kemudian kalau saya punya batuan yang terintrusi magma dan membuat kristal di situ, itu tentu saja batuan yang diintrusi ini lebih tua umurnya daripada batuan magmanya. Oke. Kemudian ada juga yang namanya inklusi, yaitu tadi prinsip cross cutting relationship ya. Kemudian inklusi. Inklusi adalah batuan-batuan yang terisikan di dalam batuan yang lain. Ya, prinsip inklusi ini menunjukkan bahwasanya batuan yang berisi batuan-batuan lain ini mesti lebih muda, ya, mestinya lebih muda. Ya, jadi misalkan saja saya punya batuan sedimen yang isinya bongkah-bongkah begitu ya, itu mesti batuan bongkahnya tadi itu lebih tua daripada batuan sedimennya itu tadi. Ya, konglomerat misalkan saja ada fragmen-fragmen yang gede-gede itu mestinya lebih tua daripada batuan sedimennya. Ini adalah prinsip inklusi ini. Ya, inclusion are rocks contained within other rocks. Ya, rocks contained, jadi ada batuan yang mengisi batuan yang lain. Itu batuan yang mengisi tadi mesti lebih tua daripada batuan yang diisinya. Kira-kira semacam itu. Jadi ini contohnya untuk menggunakan kajian relative dating dari cross cutting relationship, kita bisa punya contoh semacam ini. Nah, ini sering sekali digunakan sebagai latihan feeling logic geology ya, seperti ini. Nah, ini ada pelapisan semacam ini, lapisan coklat muda, pink, coklat muda lagi, coklat, kuning, kemudian ini ada konglomerat di sini ya, kemudian ada shell di atasnya. Ini ada seal di sini nih. Nah, ada daik itu intrusi tetapi yang lewat patahan begitu, jadi bentuknya semacam patahan begini. Kemudian ini ada fold A, ada fold B, kemudian ada daik B, ada batolit intrusi di sini. Nah, di sini kita bisa bayangkan bagaimana kejadiannya ya, bagaimana kejadiannya. Kok bisa semacam ini ya. Ini kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi awalnya mestinya batuan yang lapisan ini ada dulu ya. Kemudian bagaimana tulisan? Ada dulu itu sampai di yang sampai di yang konglomerat ini tidak. Kelihatannya tidak sebelum sampai konglomerat karena ada batuan yang warna coklat di sini nih. Ya. Ada batuan coklat di atasnya dan di sini nggak ada. Berarti ada batuan sampai sebelum konglomerat ini ya. Sampai sebelum konglomerat karena ada batuan di atas ini, kemudian mengalami sesar. Sesarnya ini ya. Sesar yang ini. Kemudian sesar ini tadi akan sesar naik ya, dan sebelah sini naik, sebelah sini turun. Kemudian di atasnya yang kuning ini akan tererosi dulu. Jadi menghilangkan batuan yang berwarna coklat di atas ini. Setelah terjadi semacam ini, itu kemudian ada endapan konglomerat ini. Ada endapan konglomerat, kemudian ada endapan shell di atasnya. Dan endapan konglomerat ada shell di atasnya. Kemudian secara relatif itu muncul shell ya. Shell ini terjadi sebelum konglomeratnya ada ya. Jadi ada
daik dulu, kemudian mengisi akan melebar, membentuk seal begitu ya, membentuk seal, atau apa namanya sealnya terjadi belakangan juga bisa. Dia akan, karena terpatahkan dulu hanya sampai di seal ini, kemudian ini akan merembes ke kanan ke kiri. Jadi patahannya itu sebelum terbentuknya konglomerat ini sudah ada. Nah kemudian ada patahan yang ada intrusi batolit, kemudian ada seal ya. Sealnya ini setelah intrusi batolit ini ya. Intrusi batolit itu setelah patahan ini ya. Kemudian ini daik juga ada. Jadi dari sini kita bisa mereka-reka. Ini adalah kondisi sekarang, maksudnya kondisi sekarang kita pengen mencoba menjelaskan bagaimana kondisi ini bisa terjadi sehingga seperti sekarang ini. Nah, ini disebut sebagai cross-cutting relationship. Kita bisa menentukan umur relatif. Umur fault ini dibandingkan fault yang B ini tua mana. Daik A dan daik B yang membentuk shield ini tua mana. Daik A dan batolit ini tua mana. Itu kita bisa memperkirakan secara relatif ya, umur-umurnya. Kira-kira semacam itu yang dimaksud cross-cutting relationship ya. Nah, kemudian ini contoh dari pembentukan inklusi ya. Pembentukan inklusi. Jadi ini pertama kali ada batuan beku yang mengintrusi ya, mengintrusi batuan beku di sini ini. Ya, kemudian batuan beku tadi akan di bagian atasnya itu tererosi, kemudian akan muncul dan mengalami pelapukan. Ya, pelapukan bagian atasnya. Kemudian akan ada endapan lagi di atasnya. Akan ada endapan lagi di atasnya, sehingga di atasnya ini kita bisa mendapatkan batuan beku yang lapuk ya di permukaan sini ini. Nah, ini namanya batuan inklusi namanya ya. Oke, kira-kira semacam ini. Nah, kemudian key principle yang lain adalah unconformity ya. Unconformity itu menunjukkan waktu lama deposisi tidak terjadi. Jadi unconformity itu menunjukkan pada suatu daerah endapan begitu, kalau kita mendapatkan unconformity di situ, itu menunjukkan bahwasanya pada waktu lama tidak terjadi pengendapan. Ya, jadi pada waktu lama tidak terjadi pengendapan, bisa juga karena erosi yang menghilangkan lapisan di atasnya, ya, yang kemudian akan tertutup kembali. Jadi ini adalah unconformity atau hilangnya suatu perlapisan yang diikuti oleh pelapisan yang baru. Ya, karena waktu yang lama tidak terjadi pengendapan di situ atau karena ada erosi. Ya, jadi intinya ada masa yang hilang. Nah, menyebabkan adanya unconformity itu tadi. Ya, adanya masa yang hilang. Oke, misalkan yang ini tadi ya. Yang ini. Yang ini itu ada batuan intrusi yang mengintrusi batuan sebelumnya, kemudian terjadi erosi sehingga batuan intrusinya nampak di permukaan ini, kemudian ada sedimen berlapis. Nah, sedimen berlapis ini sama batuan intrusinya ini disebut sebagai ada unconformity di situ. Ada ketidakkonformitian ya, unconformity, ketidakselarasan istilahnya. Ada ketakselarasan ya antara atas dan bawah. Jadi ada waktu jeda antara batuan sedimen di atas dan batuan di bawahnya ini. Ini yang disebut sebagai ketidakselarasan. Ya, karena mestinya kalau ini ada intrusi, ya mestinya yang diintrusi adalah kalau seperti ini yang batuan sedimen ini, tapi ternyata enggak. Yang diintrusi adalah batuan yang sebelumnya ini. Ini hilang karena adanya erosi. Oke, ya, ini contoh dari unconformity. Yang ini adalah jenisnya adalah non-conformity. Non-conformity itu adalah unconformity yang tidak membuat sudut ya, tidak menyudut ya. Oke. Nah, kemudian di sini dijelaskan ada angular unconformity. Ya, jadi ada ketakselarasan tapi yang menyudut, yang diindikasikan bahwasanya ada deformasi. Jadi selama
ini terjadi, itu dia akan mengalami deformasi miring begini, kemudian terendapkan lagi. Maka akan ada sudut ya antara sedimen di atasnya dan di bawah itu ada perlapisan yang menyudut. Itu disebut sebagai angular unconformity. Oke ya, ini mengindikasikan bahwasanya selama proses erosi itu material yang ada di bawah ini itu mengalami tektonik dulu, mengalami deformasi dulu. Oke ya. Oke. Nah, ini contohnya angular unconformity, contoh yang lain ya. Jadi ada pengendapan, ini adalah sea levelnya seperti ini, ada pelapisan 1, 2, 3, 4, 5, 6 semacam ini. Nah, kemudian daerah di sekitar itu mengalami uplifting ya. Jadi mengalami tekanan dari bawah, dia akan membentuk anticline ya, semacam ini, melipat begitu bagian atasnya, folding dan uplifting, dia muncul dari atas laut begitu sampai di atas permukaan laut, kemudian dia otomatis akan menjadi erosi karena kalau ada folding bagian anticline ini, bagian atas ini menjadi zona lemah, sehingga akan selama sekian juta tahun dia akan mengalami erosi sehingga mendatar semacam ini dan ada potongan-potongan batuan semacam ini ya. Potongan batuan semacam ini, kemudian lapisan-lapisan yang ada di sini tadi itu akan tenggelam kembali ke dalam air, kemudian akan ada sedimentasi di atasnya. Nah, ini disebut batas ini adalah angular unconformity atau ketakselarasan menyudut ya. Ketakselarasan menyudut. Jadi kalau tidak di lapangan didapatkan kondisi semacam ini, yaitu kira-kira ceritanya adalah semacam ini. Dari cross cutting relationship tadi, kira-kira semacam itu ya. Oke. Kemudian ini kelanjutan dari unconformity tadi, ada non-conformity seperti contoh di depan tadi ya. Is when the erosional surface separates older metamorphic or intrusive igneous rock from younger sedimentary rocks. Jadi bagian atasnya itu hanya tererosi saja, itu non-conformity. Tidak harus batuan intrusif ya, tetapi yang lebih tua, bisa batuan metamorf, bisa batuan sedimen yang lebih tua ya, itu tererosi bagian atasnya kemudian terendapkan lagi di atasnya ya. Jadi ada erosi dulu baru terendapkan gitu ya, itu batasnya disebut sebagai non-conformity. Kemudian itu ada disconformity. Disconformity ketika dua batuan sedimen itu terpisahkan oleh pelapisan erosional. Jadi ternyata bisa dibagi menjadi dua. Non-conformity itu khusus untuk batuan metamorfik dan atau batuan intrusif, kemudian ditindihi oleh batuan sedimen. Tapi kalau disconformity itu batuan sedimen yang lebih tua yang tererosi, kemudian ditindihi lagi batuan sedimen yang lain. Ya, ini perlu dicatat ya. Yang namanya adalah disconformity, itu batuan sedimen dan sedimen. Kalau non-conformity itu batuan metamorf atau intrusif yang tertindih oleh batuan sedimen. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh secara agak lengkap begitu kenampakan secara geologi lapisan-lapisan yang ada ya. Ini Kaibab Plateo yang tadi itu ya, ada shale, supine group, ini adalah umurnya. Jadi ini ada angular unconformity di sini ini. Ya, kemudian ini juga ada unconformity di sini. Disconformity karena batuan sedimen dan batuan sedimen. Ini juga disconformity, batuan sedimen dan batuan sedimen. Nah, terjadinya disconformity ini mestinya harus kita kaitkan dengan skala waktu geologi ya. Jadi kalian bisa melihat di skala waktu geologi di History of Earth ya, atau Earth History. Di situ dijelaskan tata waktu geologi ya, secara mendetil ya. Jadi terjadi perubahan atau perpindahan secara geologi, terjadi perpindahan batuan yang sangat masif atau sangat jauh umurnya ya. Jadi ada contohnya, ada unconformity ini. Kemudian ini adalah non-conformity, jadi ada batuan granit ya. Ini batuan beku yang sudah termetamorfkan menjadi granit yang
membentuk non-conformity di sini. Jadi ada proses pemiringan. Nah, dari sini kita bisa menjelaskan bagaimana kira-kira kejadian pada saat itu, kemudian dikaitkan dengan umur-umurnya. Oke, jadi kalau orang geologi itu biasanya kalau di lapangan melihat kenampakan tidak sedetil ini ya, sehebat ini, hanya penampakan kecil saja, ada kontak batuan, tuh mereka senang sekali karena bisa menentukan relative dating di situ dan bisa bercerita tentang kondisi sebelumnya, sebelum kejadian itu, sebelum bagaimana kok bisa terjadi seperti ini. Oke, nah ini adalah Discovering Earth History atau penemuan tentang sejarah kebumian ya, dari kata tata waktu geologi tadi. Yang pertama adalah korelasi dari lapisan-lapisan batuan. Korelasi ini maksudnya adalah kesamaan batuan dari sisi umur di tempat-tempat yang berbeda. Namanya adalah korelasi. Jadi kesamaan batuan yang memiliki umurnya sama di beberapa tempat. Jadi kalau saya punya suatu batuan berumur A di tempat ini dan beberapa batuan yang berumur A juga di tempat yang lain, maka saya bisa korelasikan. Bisa saya katakan batuan yang berumur A di tempat ini dan berumur A di tempat yang lain itu satu batuan yang sama atau pengendapannya pada saat yang sama. Ini disebut sebagai korelasi. Oke ya. Jadi contohnya semacam ini. Jadi korelasi pada 3 lokasi yang berbeda. Ya, ini Green Canyon National Park misalkan didapatkan pelapisan seperti ini sampai Triasik. Kemudian ini Zion National Park itu pada Triasik dan awal Jurassic ya. Kemudian di Bryce Canyon National Park itu yang baru-baru sampai ke Tertiary. Nah, jadi mestinya ada sesuatu yang overlap. Yang overlap ini yang namanya adalah korelasi. Dia berkorelasi pada masa yang sama. Jadi bagian atas dari Zion National Park ini terendapkan pada masa yang sama pada bagian bawah Bryce Canyon National Park. Pada lokasinya sangat jauh, pada posisi yang berbeda-beda. Nah, dari sini itu bisa digabungkan menjadi satu sehingga saya punya strata korelasi yang lengkap dari suatu area. Nah, dari strata waktu terbentuk dari kacamata geologi yang lengkap dari suatu area. Oke ya. Nah, kemudian untuk mengetahui umur juga itu bisa dari kacamata fosil ya. Dari kacamata fosil. Paleontologi, kalau di ilmu geologi namanya adalah paleontologi. Itu fosil ini merupakan bukti bahwa adanya kehidupan di masa lalu ya. Fosil atau ini cerita tentang terbentuknya fosil ya. Fosil adalah traces, jejak ya. Jejak dari kehidupan masa lalu ya. Kehidupan masa lalu. Jadi jejak itu bisa biasanya ya bodinya ya, tulang-tulangnya atau benar-benar tubuhnya yang cangkang keras gitu akan terekam di dalam batuan. Fosil ini merupakan komponen yang penting dari sedimen, endapan sedimen ataupun batuan sedimen. Ya, jadi ini dari fosil kalau didapatkan pada suatu batuan sedimen itu bisa dikatakan batuan sedimen itu terbentuk pada saat fosil itu hidup ya. Jadi dia fosilnya mati kemudian terendapkan ya. Jadi batuan sedimen itu terbentuk tidak jauh dari kehidupan fosil itu atau tidak lama dari kehidupan fosil. Tipe-tipe dari fosil, terbentuknya fosil itu ditentukan dari kondisi di mana organisme itu mati dan bagaimana dia terkubur. Ya, ini dari tipe fosilnya. Oke. Ya, jadi ini ada unaltered remains ya. Unaltered remains. Jadi beberapa sisa-sisa dari organisme seperti gigi, tulang, cangkang itu tidak teralterasi atau malah berubah menjadi lebih keras
Jadi sisa-sisa yang menjadi fosil ini biasanya yang disebut sebagai unaltered remains ya. Jadi dia akan tidak akan rusak gitu ya karena lingkungan situ ya. Jadi biasanya adalah gigi, tulang, dan cangkang. Malah bisa menjadi lebih keras ya, menjadi batu. Oke. Kemudian ada yang unaltered remains ya, itu adalah sisa-sisa dari organisme yang bisa berubah sebagai fungsi waktu. Ada altered remain sama unaltered remains. Yang unaltered tadi itu tadi ya, contohnya adalah gigi, tulang, dan cangkang. Kemudian yang altered remain itu ya daging, kemudian organ-organ yang lain ya, yang bisa berubah bentuknya ya. Kemudian fosil itu juga bisa menjadi menjadi keras begitu ya, atau berubah menjadi batu ya, menjadi batu. Jadi bisa dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi kalian bisa belajar tentang fosil bisa dalam bentuk-bentuk yang lain. Oke, jadi ini terjadinya fosil. Kemudian fosil ini merupakan indirect evidence ya, jadi dia bukan bukti yang tidak langsung. Bahwasanya fosil atau jejak fosil itu merupakan bukti yang tidak langsung adanya kehidupan di prehistorik ya. Jadi kalau ada ditemukan fosil di dalam suatu batuan, itu mengindikasikan bahwasanya pada saat terbentuknya batuan itu mestinya sudah ada kehidupannya yang tersimpan dalam fosil itu ya. Jadi ini ada kondisi keawetan fosil yang sering terjadi, itu adalah penimbunan tiba-tiba dan keberadaan material-material yang keras dari fosil itu tadi. Kira-kira semacam itu. Ini adalah contoh fosilisasi ya, berbagai macam bentuk-bentuk fosil yang didapatkan. Ini ada nama-namanya, secara lebih jelas akan dijelaskan di keilmuan yang terkait dengan fosil ya, di geologi yang terkait dengan fosil. Kemudian ada juga fosil itu bisa digunakan untuk kajian korelasi ya. Jadi keberadaan fosil itu juga bisa dikaitkan dengan keberadaan umur ya, keberadaan umur, karena fosil-fosil tertentu itu bisa didapatkan, jenis-jenis tertentu bisa didapatkan pada umur-umur tertentu ya. Sehingga kalau saya punya suatu area yang memiliki fosil yang sama, itu kemungkinan juga umurnya sama ya, umurnya sama. Nah, oleh karena itu dikenal indeks fosil ya, indeks fosil. Indeks fosil itu biasanya kalau saya bisa menunjukkan bahwasanya fosil itu bisa digunakan sebagai indeks dalam suatu korelasi atau penanda umur dari suatu lapisan batuan jika ditemukan cukup banyak ya, dari kajian lokasinya itu tersebar ya. Kalau saya punya fosil yang tersebar di dalam kerangka waktu geologi yang sangat pendek, itu bisa kita gunakan sebagai indeks fosil ya, atau penanda fosil, penanda waktu tertentu dalam skala geologi. Oke. Nah, kemudian fosil juga bisa digunakan untuk memperkirakan lingkungan kejadian ya. Jadi bisa memberikan informasi bagaimana lingkungan geologi maupun environment ya, lingkungan yang terjadi pada saat kehidupan fosil itu seperti apa. Didapatkan fosilnya adalah fosil-fosil yang dominasi adalah fosil-fosil lautan. Berarti kemungkinan lingkungan hidup di situ adalah laut, misalkan semacam itu.
Oke ya. Oke. Nah, kemudian juga fosil ini juga bisa didapatkan dalam bentuk overlapping ya, dalam overlapping. Misalkan di batuan A didapatkan fosil jenis ini, di batuan B yang lebih tua didapatkan fosil jenis ini. Ya, fosil yang jenis B tadi ketika dicek umur batuannya itu berada pada posisi ini. Kemudian yang pink ini berada pada posisi ini. Ya, tetapi pada rock batuan yang unit A tadi itu fosilnya adalah yang ini yang 5 jenis ini ya. Kemudian yang unit B itu jenis-jenisnya ini. Nah, dari sini kok yang B ini secara luas tidak didapatkan bentuk yang kerangka seperti ini mestinya, atau bentuk yang kayak daun seperti ini, maka bisa dikatakan kerangka dan daun ini itu umurnya setelah rock B ini terbentuk ya, setelah rock B, karena di sekian tempat yang ada ini misalkan indeks fosil itu tidak didapatkan kenampakan kerangka seperti ini dan daun seperti ini ya, sehingga bisa dikatakan kerangka dan daun ini itu umurnya setelah batuan unit B ini terbentuk. Oke, kira-kira semacam ini. Kemudian kalau misalkan di setiap lapisan batuan didapatkan bentuk semacam cangkang seperti ini, di sini juga ada, di sini juga ada, di lapisan atasnya juga ada, dan banyak terdapat di situ, itu bisa dikatakan fosil ini atau makhluk hidup ini, cangkang ini itu hidup pada umur yang panjang ya, di setiap waktu itu dia ada, itu katakanlah semacam itu. Nah, ini disebut sebagai overlapping range of fossil. Oke. Kemudian di samping penanda waktu secara relatif tadi, itu juga didapatkan penanda waktu secara absolut ya, yang dikenal dengan radioaktivitas. Ya, jangan radioaktivitas. Jadi intinya itu kita melihat dari sebuah batuan misalkan saja itu komponen-komponen radioaktivitas apa di daerah situ, misalkan karbon ya, itu tinggal berapa paruhnya terhadap komponen karbon pada saat awal terbentuknya. Awal terbentuknya itu biasanya disamakan dengan kondisi udara ya. Nah, jadi dengan mengetahui kadar peluruhan radioaktif dari sebuah material itu dan mengetahui umur waktu paruh dari peluruhan radioaktif itu bisa diketahui secara pasti, kira-kira ya, walaupun pasti tapi masih dalam range yang agak besar juga ya, itu umur terbentuknya batuan itu kapan, kira-kira kapan begitu ya, tapi lebih pasti daripada relatif ya. Pastinya geologi itu ya agak relatif dikit ya, kira-kira semacam itu. Ini penjelasan singkatnya semacam itu ya. Radioaktivitas adalah decay dari unstoppable atomic nuclei ya, dari decay dari gelombang radioaktifnya, namanya adalah radioaktivitas. Oke ya. Jadi kira-kira semacam ini tidak saya jelaskan secara lebih lanjut karena ini menentukan waktu paruh saja. Jadi waktu paruhnya tadi berapa sisa massa yang tersedia di dalam batuan sekarang ini dibandingkan dengan massa pada saat awal terbentuknya batuan. Kira-kira semacam itu. Jadi ini ada satu atom tertentu yang punya sifat radioaktif, kemudian dia membelah, ya akan terbelah, kemudian dilihat berapa kali dia terbelahnya, ya, atau disebut sebagai waktu paruh ya, waktu dia akan membelah. Oke. Atau dikenal dengan half life ini ya, atau waktu paruh. Waktu paruh adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk separuh nuklei pada sampel itu terdecay menjadi isotop yang stabil. Kira-kira semacam itu. Jadi kalian coba belajar sendiri tentang radioaktivitas ya. Jadi waktu paruh itu apa, bagaimana cara menghitung radioaktivitas. Ini intinya kita bisa menentukan waktu absolut dari sebuah material, khususnya batuan,
dengan meninjau sifat radioaktivitas dari isotop-isotop yang stabil di dalamnya. Jadi kira-kira semacam ini adalah waktu paruhnya. Ini yang kejadian yang mungkin yang sekarang itu 1, kemudian dia akan menurun 100 menerus, ini separuhnya, kita bisa menentukan waktunya, karena tergantung dari setiap material radioaktif itu punya waktu paruh tertentu. Oke ya. Oke, jadi ini digunakan sebagai radiometric dating ya. Radiometric dating atau penanda waktu radiometrik absolut tadi adalah sebuah prosedur untuk menghitung umur absolut dari batuan dan mineral yang berisi isotop radioaktif. Kira-kira semacam itu. Oke. Jadi ini penjelasan lebih lanjutnya ya. Selama isotop radioaktif tadi meluruh ya, atom-atom dari produk anaknya akan terbentuk dan akan terakumulasi. Penanda waktu radiometrik merupakan salah satu cara yang akurat ya, jadi dia bisa digunakan untuk menentu sebagai penanda waktu absolut batuan atau mineral selama proses pembentukannya. Jadi kira-kira waktu paruhnya semacam ini. Kalau uranium 238 dia akan yang kita tinjau adalah lead 206-nya. Kalau kita mendapatkan lead 206 berarti ada uranium 238 sebelumnya dengan waktu paruhnya adalah 4,5 miliar tahun yang lalu. Nah, jadi kalau saya ingin melihat umur bumi ya kita harus melihat waktu paruhnya yang panjang di sini nih. Kalau yang waktu paruhnya yang pendek ini ya berarti ya umur-umur yang di bawahnya. Ya karbon itu malah hanya dalam orde ribuan tahun ya. Jadi waktunya lebih pendek lagi. Itu disesuaikan dengan kondisi batuan yang pengen dikaji. Oke. Ya ini contohnya karbon ya. Radiokarbon dating adalah suatu metode untuk menentukan umur dengan membandingkan banyaknya karbon 14 dan karbon 12 dalam sebuah sampel. Ya, ini ceritanya ketika sebuah organisme itu mati, banyaknya karbon 14 yang ada di dalamnya itu secara dari waktu ke waktu akan menurun ya, akan meluruh. Kemudian dengan membandingkan perbandingan karbon 14 dan karbon 12 di dalam sampel bisa ditentukan radiocarbon dates ya, atau umur absolut berdasarkan karbon. Tapi sekali lagi karbon itu umurnya pendek, jadi hanya batuan-batuan yang mungkin umurnya tersier gitu masih bisa. Tapi kalau yang lebih jauh itu sudah menggunakan radioaktif yang berbeda-beda sesuai dengan half lives-nya ini ya. Oke. Radiometric dating has supported the ideas of James Hutton, Charles Darwin yang ini bisa dikaitkan dengan kejadian-kejadian dengan fosil, dengan umur dan sebagainya. Nah, kemudian di sini masuk ke dalam struktur dari tata waktunya berdasarkan interpretasinya dari catatan batuan, dari catatan fosil tadi. Itu geologi membagi umur bumi yang sekitar 4,5 miliar tahun itu menjadi beberapa bagian yang disebut sebagai tata waktu atau skala waktu geologi ya. Skala waktu geologi yang pertama adalah eon, itu menunjukkan bagian yang paling besar. Eon itu dibagi menjadi beberapa era dibagi menjadi beberapa periode dibagi menjadi beberapa epoch ya. Jadi eon, era, periode, dan epoch ya. Kemudian kalau era itu misalkan saja ada 3 era di dalam Phanerozoic Eon, Paleozoic atau artinya adalah ancient life, Mesozoic artinya middle life, dan Cenozoic artinya recent life dari bahasa Yunani biasanya. Oke.
Nah, ini cerita strukturnya itu akan terangkum di dalam geological time scale semacam ini. Yang ini adalah eon, yang ini adalah era, yang ini adalah periode, ini adalah epochnya. Ya, epochnya, kemudian ini adalah kira-kira umurnya. Umur ya. Ini 540 ya. 540 juta tahun yang lalu. Padahal umur bumi sekitar 4,5 miliar. Jadi 4 miliarnya itu diisi oleh Prekambrian ini. Kira-kira seperti itu. Jadi kalian bisa mencoba melihat-lihat gambaran ini, tata skala waktu geologi ini, dan di kuliah yang lain, di kuliah tentang Earth History itu menjelaskan setiap bagian dari tata waktu geologi ini. Oke. Nah, kemudian ini ada penjelasan tentang beberapa kesulitan tentang tata waktu geologi ini ya. Ini contohnya adalah batuan sedimen itu bisa berisi partikel yang memiliki isotop radioaktif. Tapi kadang-kadang partikel tadi tidak sama umurnya dengan batuan yang terbentuk. Ya, kadang-kadang tidak sama karena mungkin bisa partikelnya tadi berasal dari batuan yang lebih tua umurnya sebelumnya, atau partikel yang muncul tiba-tiba di dalam batuan sedimen itu tadi. Kemudian umur dari bagian mineral dari batuan metamorfik itu tidak menunjukkan waktu ketika batuan terbentuk. Ya jelas ya, karena batuan metamorfik itu adalah batuan ubahan yang terbentuk dari batuan sedimen ataupun batuan beku, sehingga ketika dilakukan proses perhitungan waktu itu ya mungkin malah saat kejadian batuan metamorfik itu terbentuk ya, jadi bukan umur aslinya. Ya, jadi ada beberapa difficulties atau kesulitan di dalam penentuan skala waktu geologi dari kacamata radioaktif ini. Oke, kemudian ini adalah contoh metode radioaktif yang digunakan untuk mengukur umur dari batuan sedimen ya. Dari batuan sedimer ini didapatkan beberapa perlapisan semacam ini kemudian bisa ditentukan umurnya. Jadi umurnya ini adalah tersier, ini adalah Cretaceous, ini adalah Jurassic ya. Jadi bisa dikenakan nama-nama formasi namanya ya, kemudian dikaitkan dengan umurnya. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan slide ini. Jadi pada intinya kita bisa mendapatkan dua penanggalan begitu ya, penanggalan relatif dengan prinsip geologi tadi dan prinsip fosil tadi, kemudian penanggalan absolut yang dengan menggunakan kajian radiometric dating. Oke, kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.